memberontak mana tenang? Yang tenang itu kan penerima. Nah, jiwamu jiwa yang berontak atau jiwa yang ngeri? Jiwa yang baik, jiwa yang menerima. Jiwa yang buruk, jiwa yang memberontak ceritanya. Gak iso ngono lah, Al-Quran kan gak koyo ngene. Padahal awak wis ngene kok iso ngene loh. Itu memberontak. Itu gak akan tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Itu menunjukkan kenapa kadang-kadang kita kok makan gak enak, tidur gak nyenyak, pikirkan sesuatu. Faktanya sebenarnya kita menggunakan jiwa itu. Kita sedang memberontak pada cerita. Orang yang menerima cerita Allah itu mana ada cerita nggak senang? Mau apapun Allah. Gak usah jauh, saya cerita. Anak saya yang paling kecil hampir seminggu ini sakit. Sakit, ada keluhan di perut, kan begitu. Kemudian secara ikhtiar kita rujuk, kita minta ya kan kepada Allah, nggak ada ukuran. Kemudian kita rujuk ke ahli medis, itu tidak ke bidan lain. Kenapa sih Pak gini gitu, kasihlah obat. Entah apa diagnosisnya kita nggak tahu, dikasih obat. Kemudian, tapi belum ada mual dan muntahnya, karena cuma keluar sakit, dikasih obat. Belum, udah minta obat dulu. Kemudian, cobalah kusukkan, kata bidan Rani, kita panggil bakar, kusuk. Habis sebelum dikusuk muntah sekali, sebelumnya nggak ada muntah. Gitu dikusuk, anginnya keluar. 3 kali buang angin dan anginnya baunya nggak betul. Habis itu sempat juga muntah, kental putih ya, buang air besarnya juga kental putih. Tanya lagi ke bidan saya, oh mungkin mumen, disentri, diare, betul tidak? Oh, ganti obat. Obat diminumkan segala macam, tambah usaha minta sama Allah, tambah ikhtiar lain yang bisa kita dapat, kita kasih madu, kita kasih apa. Belum ada perubahan secara signifikan. Kan begitu kan? Belum ada perubahan secara signifikan. Akhirnya telepon lagi bidan, cobalah Pak atau Marisa, cobalah dirujuk ke dokter Titian Tanah Lapang, dokter spesialis anak. Saya udah nggak tahu itu, mungkin tahapan. Sebagai orang tua, cobalah buka Mbak Google. Kalau keluhannya begini kayak mana? Oh, ini masalah di pencernaan, usus segala macam. Karena ada kontraksi juga ke anus kan. Kadang-kadang agak gatel apa, berarti kan usus besar. Perceralah masalah pembuangan dan segala macam, mungkin infeksi segala macam. Nah, pagi itu kemana dek? Ke dokter. Ya udah lama segini gitu. Mas saya berpikir kalau ke dokter udah banyak ceritanya ini. Taulah dokter, sih begini, begitu. Taulah dokter, ini Pak nanti efeknya bisa kemari begini begitu. Udah ngantem pemikiran. Saya pribadi, kalau sempat ini ngantem pemikiran, susah lu mempertahankan sebuah keyakinan. Jawab. Udahlah, bismillah tawakaltu, kita tunggukan dulu 1 hari. Tak bilang kayak gitu sama orang rumah, dengan memberikan madu, ya, sebelum makan 1 sendok, siang sebelum makan 1 sendok, malam makan sore sebelum makan 1 sendok, dengan belum ada perubahan secara signifikan. Kemudian adalah kalau sampai hari ini sore nanti belum ada perubahan, besok kita bawa kan gitu. Tapi bicara pribadi berat kali membawa ke dokter. Yang diberatkan itu bukan permasalahan medis. Jalur medis kita sudah tempuh kok, kita sudah ke bidan. Betul tidak? Jalur alternatif yang lain ya, ditapal sudah, digosok sudah, betul tidak? Kata-kata singkat cerita, di hari itu pun saya masih berat bawa dia ke dokter. Masih
masih mau saya lihat. Nah, ya kakeknya datang, beberapa orang datang, ya kan. Kemudian adalah apa-apanya itu kakeknya menyemangati lah, puji bagi-bagi pun udahlah, nggak apa-apa. Singkat kata, singkat cerita. Tapi saya tahu nih, kalau dari gejala-gejala itu saya tengok di Google kan masalah pencernaan. Memang ya kalau bicara akhirnya, bicara patahnya bisa juga saja patah kan. Namanya bicara pencernaan usus segala macam. Karena itu kalau tidak diobati secara apa intens, seenggaknya operasi usus yang infeksi itu disambungkan lagi jadi usus yang terinfeksi rusak itu dibuang. Saya yakin. Nah, setelah hari kedua minum madu itu agak ada perubahan. Yang pagi, siang, sore minum madu ada perubahan, agak lebih baik, cuma masih lemes. Jadi Jumat semalam orang rumah, Mas belikanlah apa? Pedialit, pengganti cairan ya. Karena tengok lemes saja dari pagi, pengganti cairan tubuh yang hilang karena muntah dan itu kan banyak cairan tuh biar nggak lemes. Di mana tempat Lili ada apotik atas sekolah itu Cina. Kemudian dia kebetulan tahu juga informasi tentang obat-obatan, tantangan dan segala macam. Jadi konsultasi. Ini cuma tuh deh. Nanti kalau tutup cuma ke tempat abangnya kan. Kalau tutup ke abangnya itu lewat TV ini belah kiri. Nggak ada buka baru. Nah, kalau abangnya, saya pribadi nggak serap. Karena apa? Karena yang paling paham itu biasanya si Lilinya. Kan begitu kan? Nggak serap. Jadi daripada gini. Disitulah naik mulai apa? Ngeri kali nih ngantamnya ke kepala. Udah gini. Orang lu masak sini. Tanya istri saya. Udah. Yang penting ini kita usahakan. Kita obatkan. Jalur dokter sudah. Tusuk alternatif sudah. Kemudian tabel-tabel sudah. Ditusuk kan sudah. Sama dukun bayi kan, dukun pijat kan udah. Kemudian ini nanti kita belikan obat. Artinya Allah tahu kita nggak diam. Kita tetap ikhtiar, kita sayang, kita ikhtiar. Tapi biar kau tahu, hidup mati di tangan Allah. Bagiku anak ini mati hidup. Ngeri. Ayo gimana? Orang rumah tanya kalau nggak percaya. Terus diam deh. Pep. Orang di jendela itu dia. Saya mau pergi ngambil kereta. Ngeri sekali serangan ke kepala. Hidup mati di tangan Allah. Mau mati, aku ikhlas intinya. Kenapa harus model? Anak punya Allah. Sahabat, kita baru awali siarannya dengan tayangan awal. Tujuan hidupmu terlalu besar untuk memikirkan hal-hal yang betul tidak? Kau harus menyelesaikan hidup ini dengan baik dan semua toh sudah ada ketetapan. Bukan berarti juga harus apatis. Bagi saya, kalau kata Allah sembuh, dimanapun sembuh. Tapi kalau kata Allah nggak sembuh, dimanapun kita bawa itu nggak akan sembuh. Itu saya ambil prinsip tegas. Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Nah itu tadi dah. Nah jadi serangan iblis ini, iya macam